Bapak dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Dantalia Muria dengan NIM 24750028 dan teman saya. Nama saya Eliawan Samasir dengan NIM 243215037. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai konsumsi dan investasi. Kedua komponen ini merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan domestik bruto atau PDB suatu negara. Yang pertama itu kita akan membahas tentang definisi konsumsi. Definisi konsumsi ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatannya ini meliputi pembelian makanan, pakaian, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga hiburan. Mengapa konsumsi itu penting? Konsumsi itu penting karena konsumsi itu merupakan komponen terbesar dalam PDB. Ketika masyarakat banyak berbelanja, permintaan terhadap barang dan jasa itu meningkat. Akibatnya itu, perusahaan meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat ikut meningkat. Contohnya itu, mahasiswa membeli makanan, membayar uang kuliah, membeli buku, atau berlangganan internet, semua itu termasuk konsumsi. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang jenis-jenis konsumsi. Yang pertama itu ada konsumsi otonom. Konsumsi otonom itu adalah konsumsi yang tetap dilakukan walaupun seseorang tidak memiliki pendapatan. Hal ini bisa terjadi karena seseorang itu menggunakan tabungan, pinjaman, dan bantuan dari keluarga. Contohnya itu, mahasiswa yang belum bekerja tetap makan dan membayar kebutuhan kuliah menggunakan uang dari orang tua. Yang kedua itu ada konsumsi terinduksi. Konsumsi interinduksi ini itu konsumsi yang dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula konsumsi yang dilakukannya. Contohnya itu gajinya itu 3 juta, konsumsinya itu jadi 2 juta. Gaji naik menjadi 5 juta, konsumsi naik menjadi 3,5 juta. Artinya kenaikan pendapatan mendorong kenaikan konsumsi. Selanjutnya itu ada rumus konsumsi, yaitu C sama dengan CO tambah BY. C itu total konsumsi, CO itu konsumsi otonom, B itu MPC. MPC itu menunjukkan tambahan konsumsi akibat tambahan pendapatan. Dan yang terakhir itu ada Y, yaitu pendapatan disposable. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu konsumsi. Yang pertama itu ada pendapatan. eh, Faktor utama penentu konsumsi. Semakin tinggi pendapatan disposable atau setelah pajak, semakin besar kemampuan konsumsi. Hubungan ini positif dan linear. Yang kedua itu ada kekayaan atau wealth. Kekayaan ini akumulasi aset atau rumah, saham, tabungan mempengaruhi konsumsi. Efek kekayaannya itu naiknya nilai aset mendorong peningkatan konsumsi meski pendapatan tetap. Contohnya itu harga saham atau rumah naik sehingga seorang ini merasa lebih kaya dan lebih berani berbelanja. Ini tuh disebut dengan wealth effect. Yang ketiga itu ada tingkat bunga. Eh, Jika suku bunga ini tinggi, orang lebih memilih menabung dan konsumsinya itu menurun. Dan jika suku bunganya rendah, kredit lebih murah, maka konsumsinya itu meningkat. Misalnya itu bunga KPR turun, masyarakat lebih tertarik membeli rumah. Yang keempat itu ada ekspektasi dan keyakinan. Jika konsumsi optimis tentang masa depan atau kenaikan gaji, konsumsi ekonomi baik, mereka cenderung meningkatkan konsumsi sekarang atau forward looking behavior. Contohnya itu, masyarakat yakin gaji tahun depan naik sehingga berani membeli kendaraan secara kredit. Yang kelima itu ada demografi dan selera. Demografi dan selera ini tuh jumlah tanggungan, usia, gaya hidup, dan budaya mempengaruhi pola konsumsi. Keluarga muda dengan anak cenderung mengonsumsi lebih besar relatif terhadap pendapatannya. Contohnya itu, keluarga dengan 3 anak biasanya memiliki pengeluaran lebih besar dibanding keluarga tanpa anak. Dan yang keenam itu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu transfer payment atau bantuan sosial, pajak penghasilan, dan subsidi secara langsung mempengaruhi pendapatan disposable dan pola konsumsi masyarakat. Contohnya itu ketika pemerintah memberikan bantuan sosial, pendapatan masyarakat itu bertambah sehingga konsumsinya itu meningkat.
Selanjutnya ada teori konsumsi. Yang pertama itu ada teori Keynes pada tahun 1936. Menurut Keynes, konsumsi ini ditentukan oleh pendapatan saat ini. Semakin tinggi pendapatan, konsumsi meningkat. Tetapi peningkatannya tidak sebesar kenaikan pendapatan. Contohnya itu, pendapatan naik 1 juta, konsumsi mungkin hanya naik 800.000. Sisanya itu ditabung. Rumusnya itu C sama dengan CO tambah BY. Eh, yang pertama itu ada konsumsi ditentukan oleh pendapatan saat ini dan MPC bersifat positif dan lebih kecil dari 1, MPC menurun seiring meningkatnya pendapatan dan konsumsi masyarakat kaya proporsi konsumsi masyarakat miskin. Yang kedua itu ada teori Modigliani pada tahun 1954. Menurut teori ini, seseorang merencanakan konsumsi sepanjang hidupnya. Terus masa muda itu berutang, masa produktif itu menabung, dan masa tua itu menggunakan tabungan. Tujuannya itu agar tingkat konsumsi tetap stabil sepanjang hidup. Yang ketiga itu ada teori pendapatan Friedman pada tahun 1957. Konsumsi ini dipengaruhi oleh pendapatan jangka panjang atau pendapatan permanen, bukan pendapatan sementara. Contohnya itu, bonus 1 kali sebesar 5 juta belum tentu membuat seseorang meningkatkan konsumsi secara besar-besaran karena dianggap hanya sementara. Dan yang terakhir itu ada teori Duesenberry pada tahun 1949. Konsumsi ini itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan status relatif seseorang. Terus efek demonstrasinya itu seseorang mengonsumsi sesuai standar kelompoknya. Kalau efek Ratchet itu pola konsumsi sulit diturunkan meski pendapatan turun. Efisiensinya itu relatif stabil dalam jangka panjang. Contohnya itu, jika teman-teman menggunakan smartphone baru, seseorang mungkin terdorong membeli smartphone yang sama agar tidak dianggap tertinggal. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas investasi. Eh, Investasi adalah pengeluaran untuk menambah stok kapital atau modal fisik seperti mesin, bangunan, dan peralatan, serta perubahan persediaan. Tujuan investasi itu adalah meningkatkan kemampuan produktif di masa depan. Dalam konteks makroekonomi, investasi adalah komponen kedua terbesar PDB setelah konsumsi dan merupakan kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Saya akan memberikan contoh yang lebih mudah dipahami. Contoh investasi misalnya sebuah pabrik membeli mesin baru agar produksinya itu meningkat. Itu dinamakan investasi. Investasinya itu adalah kepada mesin baru tersebut. Jadi mesinnya itu bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun ke depan. Itu adalah dinamakan investasi. Kemudian pemerintah membangun jalan tol atau pelabuhan juga termasuk investasi karena itu bisa digunakan dalam jangka panjang tertentu kayak gitu. Dan kenapa investasi itu penting? Investasi penting karena yang pertama itu dapat menciptakan lapangan kerja, yang kedua itu meningkatkan produksi, yang ketiga itu meningkatkan pendapatan nasional, dan yang keempat itu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian di sini saya akan membahas jenis-jenis investasi, ada 4. Yang pertama itu investasi tetap bisnis. Investasi tetap bisnis ini merupakan jenis investasi ini dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk pembelian mesin, peralatan, kendaraan, operasi nasional, dan pembangunan gedung. Contohnya itu pabrik membeli mesin produksi, kemudian restoran membuka cabang baru, kemudian perusahaan membeli kendaraan distribusi. Terus ini merupakan komponen terbesar dari total investasi. Plus minus 70%, mencerminkan kepercayaan pengusaha terhadap prospek ekonomi. Dan kenapa investasi tetap bisnis ini penting? Karena bagian terbesar dari investasi perusahaan terus meningkatkan kapasitas produksinya. Kemudian, jika investasi tetap bisnis ini meningkat, biasanya menunjukkan bahwa pengusaha optimis terhadap kondisi ekonomi. Yang kedua itu ada investasi residensial. Investasi residensial ini adalah investasi di bidang perumahan, seperti pembangunan rumah, renovasi, terus pembangunan apartemen. Contohnya itu misalnya pembangunan perumahan oleh developer atau renovasi rumah oleh masyarakat. Kemudian hubungannya investasi residensial ini dengan suku bunga,
Seperti tadi yang sudah dijelaskan atau tentang KPR itu, jenis investasi ini sangat sensitif terhadap suku bunga. Jika bunga KPR rendah, masyarakat lebih tertarik membeli rumah. Sebaliknya, jika suku bunga KPR tinggi, maka masyarakat tidak akan tertarik membeli rumah dan lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank sejenis seperti itu. Karena itu, sektor properti biasanya meningkat saat suku bunga turun. Kemudian yang ketiga itu uh, investasi persediaan. Investasi persediaan adalah perubahan stok barang yang dimiliki perusahaan. Bisa positif akumulasi stok atau negatif pengurangan stok. Merupakan komponen paling fluktuatif. Contohnya itu, misalnya toko menyimpan lebih banyak barang karena memperkirakan permintaan akan naik. Kemudian eh, jika stok bertambah berarti inventory investment positif. Jika stok berkurang berarti negatif. Jenis investasi ini paling fluktuatif karena tergantung kondisi pasar dan permintaan konsumen. Misalnya yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini itu kan IHSG itu naik ya. Jadi itu akan mengurangi para investasi-investasi yang mau membeli sahamnya kayak gitu. Bahkan katanya ada beberapa dari mereka yang memilih untuk menjual sahamnya atau menjual emas yang udah mereka buat jadi saham itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu investasi pemerintah. Investasi pemerintah dilakukan melalui pembangunan infrastruktur publik. Contohnya itu pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan, pembangunan sekolah, dan pembangunan rumah sakit. Investasi pemerintah ini mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas. Investasi pemerintah ini meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain meningkatkan ekonomi, investasi pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian faktor penentu investasi itu, yang pertama itu adalah suku bunga. Suku bunga merupakan faktor yang paling mempengaruhi investasi. Dalam suku bunga ini terdapat hubungan negatif, yaitu jika bunga naik, maka biaya modal naik dan investasi turun. Dan sebaliknya, jika bunga turun, maka biaya modal turun sehingga investasi akan naik. Ini adalah faktor paling sensitif. Kemudian, yang selanjutnya itu adalah ekspektasi profit. Ekspektasi profit ini pengusaha berinvestasi bila mengharapkan keuntungan. Jadi contohnya itu, kalau permintaan pasti diperkirakan meningkat, perusahaan akan menambah produksi melalui investasi. Karena itu, berita ekonomi dan kondisi politik sering mempengaruhi investasi, seperti yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Kalau misalnya ada berita negatif yang terjadi seperti ISG itu, maka itu akan mempengaruhi ekspektasi si pengusaha atau para investor. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi meningkatkan produktivitas sehingga mendorong investasi. Misalnya, teknologi AI atau mesin otomatis membuat produksi lebih cepat dan murah. Dampaknya, perusahaan tertarik membeli teknologi baru. Akhirnya di sini inovasi teknologi meningkatkan produktivitas modal sehingga MAI itu bergeser ke kanan dan investasi itu meningkat. Kemudian yang selanjutnya itu ada kapasitas terpakai. Jika kapasitas produksi perusahaan sudah hampir penuh, perusahaan akan menambah investasi untuk ekspansi. Misalnya, pabrik sudah beroperasi penuh dan permintaan terus naik, maka perusahaan akan membangun pabrik baru. Kemudian yang selanjutnya itu stabilitas ekonomi dan regulasi. Investor menyukai kondisi ekonomi yang stabil dan regulasi yang jelas. Kepastian hukum, regulasi ramah investasi, dan stabilitas makroekonomi mendorong keputusan investasi jangka panjang. Contohnya, jika inflasi stabil, hukum jelas, dan kebijakan pemerintah mendukung, maka investasi meningkat. Namun sebaliknya, jika kondisi politik tidak stabil, investor cenderung menunda investasi. Kemudian di sini saya akan membahas efisiensi modal marginal.
MEI atau Marginal Efficiency of Investment adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dari tambahan investasi. Contoh sederhananya itu ada di sini. Eh, Misalnya perusahaan itu membeli mesin baru seharga 100 juta. Kalau mesin itu diperkirakan menghasilkan keuntungan besar, maka nilai MEI-nya tinggi. Rumus keputusan investasi itu adalah yang ini, jika MEI-nya itu lebih besar atau sama dengan, maka tingkat suku keputusan investasi dilakukan jika MEI lebih besar atau sama dengan tingkat suku bunga. Kalau keuntungan investasi lebih besar dari bunga bank, maka investasi layak dilakukan. Tapi kalau semisalnya keuntungan investasi itu masih lebih kecil atau sama dengan tingkat suku bunga, itu masih dapat dipikirkan terlebih dahulu untuk melakukan investasinya. Jangan langsung diambil seperti itu. Contohnya itu, jika keuntungan investasi diperkirakan 12%, sedangkan bunga bank itu 8%, perusahaan akan memilih investasi. Dan namun sebaliknya, jika keuntungan investasi diperkirakan 8%, sedangkan bunga bank itu 12%, perusahaan akan lebih memilih untuk menyimpan uangnya ke bank karena bunga bank itu lebih banyak. Kemudian kurva MEI itu miring ke bawah karena semakin banyak investasi dilakukan, maka MEI akan semakin menurun atau yang disebut dengan diminishing returns. Kemudian fungsi investasi. Investasi sama dengan merupakan fungsi dari suku bunga. Mereka memiliki hubungan negatif antara investasi dan suku bunga. Jika suku bunga naik, maka investasi turun. Dan sebaliknya, jika suku bunga turun, maka investasi akan naik. Kemudian pergeseran kurva MEI itu, kurva MEI dapat bergeser karena perubahan teknologi, optimisme bisnis atau kebijakan pajak dapat menggeser kurva MEI ke kanan atau ke kiri. Contohnya itu, jika pemerintah memberi insentif pajak, investasi meningkat, sehingga kurva MEI akan bergeser ke kanan. Kemudian, yang selanjutnya ini adalah multiplier effect. Multiplier effect adalah efek berantai dari peningkatan investasi terhadap pendapatan nasional. Satu investasi dapat menghasilkan kenaikan pendapatan yang berkali-kali lipat. Multiplier effect dapat terjadi ketika investasi meningkat. Pendapatan masyarakat juga meningkat. Kemudian peningkatan pendapatan membuat masyarakat memiliki daya beli yang lebih besar. Akibatnya konsumsi barang dan jasa ikut meningkat. Kenaikan konsumsi mendorong permintaan barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi. Permintaan yang lebih tinggi menyebabkan produksi dan pendapatan nasional itu meningkat lebih besar dan dari investasi awal. Contohnya itu pembangunan pabrik baru kan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian para pekerja memperoleh pendapatan dan menggunakannya untuk belanja. Pengeluaran tersebut menjadi pendapatan bagi pelaku usaha lain sehingga aktivitas ekonomi terus berkembang. Di sini juga ada contoh perhitungannya itu, tapi sebelum ke contoh perhitungannya itu, kita lihat dulu rumusnya, yaitu K sama dengan 1/1 dikurang MPC sama dengan 1/MPS. Kemudian MPC itu adalah kecenderungan mengkonsumsi dan MPS itu adalah kecenderungan menabung. Semakin besar MPC, semakin besar multiplier. Semakin banyak uang dibelanjakan, kembali semakin besar efek perputaran ekonomi. Contoh perhitungannya itu ada MPC-nya itu sama dengan 0,8, MPS-nya itu kan sama dengan 1 dikurang MPC, yaitu 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Multiplier K-nya itu sama dengan 1/MPS, yaitu 1 dibagi 0,2 yaitu 5. Jadi tambahan investasinya itu adalah 100 miliar dan tambahan pendapatannya itu adalah 500 miliar. Nah, ini adalah penjelasan dari yang tadi. Investasi naik 100 miliar itu menandakan pendapatan perusahaan naik 100 miliar.
Dengan NPC 0,8, konsumsi naik jadi 80 miliar, pendapatan pihak lain naik 80 miliar. Konsumsi dari 80 miliar itu naik jadi 64 miliar, dan seterusnya. Efek itu bergulir. Ini yang dinamakan dengan tadi multiplier effect. Total kenaikan pendapatan itu bisa jadi 500 miliar. Proses berhenti karena sebagian pendapatan selalu ditabung. Oke, sekian dari presentasi kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada kami di presentasi kami minggu lalu. Yang pertama itu, ada pertanyaan dari Kak Miranda, yaitu teori multiplier menjelaskan bahwa investasi kecil dapat menghasilkan peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar. Namun menurut pendapat kelompok, apakah efek pengganda selalu berjalan sempurna di negara berkembang seperti Indonesia yang masih memiliki pengangguran dan ketimpangan ekonomi tinggi? Menurut kelompok kami, teori multiplier memang dapat terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi efek penggandanya tidak akan selalu berjalan sempurna karena ada beberapa hambatan dalam perekonomian Indonesia. Contohnya itu adalah tingkat kebocoran pendapatan masih tinggi. Dalam teori multiplier, tambahan pendapatan seharusnya terus berputar melalui konsumsi masyarakat. Namun di Indonesia, sebagian pendapatan itu justru bocor ke tabungan, pajak, atau impor. Contohnya, ketika masyarakat memperoleh tambahan pendapatan, tidak semua uang dibelanjakan untuk produk dalam negeri. Sebagian digunakan membeli barang impor atau ditabung, sehingga efek penggandanya lebih kecil. Kemudian yang kedua, ketimbangan pendapatan yang tinggi. Efek multiplier sangat dipengaruhi oleh MPC atau kecenderungan mengkonsumsi. Kelompok berpendapatan rendah biasanya memiliki MPC lebih tinggi dibanding kelompok kaya. Namun di Indonesia, ketimpangan ekonomi masih cukup tinggi. Jika tambahan pendapatan lebih banyak diterima kelompok atas, maka sebagian besar justru disimpan atau diinvestasikan kembali, bukan dikonsumsi. Akibatnya, perputaran uang di masyarakat menjadi kurang maksimal, sehingga efek multiplier melemah. Kemudian yang ketiga itu pengangguran dan kualitas SDM. Secara teori, investasi akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Tetapi di negara berkembang seperti Indonesia, kualitas tenaga kerja terkadang belum sesuai dengan yang diminta industri. Contohnya, investasi teknologi tinggi belum tentu menyerap banyak tenaga kerja lokal jika keterampilan masyarakat masih lebih rendah. Misalnya yang terjadi di Papua itu uh, masih banyak orang-orang yang diminta dari luar negeri untuk bekerja di sana, bukan yang dari daerah Papua itu sendiri atau yang dari Indonesia. Kemudian yang keempat itu ada infrastruktur dan distribusi belum merata. Di beberapa daerah Indonesia, infrastruktur dan distribusi ekonomi masih belum merata, seperti di negara 3T terpencil seperti itu. Akibatnya, tambahan investasi sering hanya terpusat di kota besar atau wilayah tertentu, sehingga manfaat multiplier tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang kelima itu faktor psikologis dan kepercayaan ekonomi. Multiplier juga dipengaruhi oleh optimasi masyarakat dan pengusaha. Jika kondisi ekonomi tidak stabil, masyarakat cenderung menabung, perusahaan menunda ekspansi, dan konsumsi menurun. Akibatnya, efek pengganda menjadi lebih lambat. Jadi, menurut kelompok kami, teori multiplier tetap relevan dan terjadi di Indonesia, namun efeknya tidak selalu sempurna karena adanya kebocoran ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran, kualitas SDM, serta distribusi pembangunan yang belum rata. Karena itu, agar multiplier berjalan lebih efektif, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan pendapatan, kualitas tenaga kerja, dan penggunaan produk dalam negeri sehingga tambahan investasi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya itu ada pertanyaan yang kedua, apakah bantuan sosial dari pemerintah dapat memicu inflasi jika dilakukan terus-menerus?
Menurut kelompok kami, iya, bantuan sosial dapat memicu inflasi jika diberikan terus-menerus dalam jumlah besar tanpa diimbangi peningkatan produksi barang dan jasa. Hal ini karena daya beli masyarakat meningkat, sehingga permintaan naik lebih cepat daripada penawaran. Namun, bantuan sosial tidak selalu menyebabkan inflasi. Jika ekonomi sedang lesu atau banyak kapasitas produksi yang belum terpakai, bantuan sosial justru dapat meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan inflasi yang signifikan. Jadi kesimpulannya itu adalah dampak dampak bantuan sosial ini terhadap inflasi bergantung pada kondisi ekonomi. Jika penawaran mampu mengikuti kenaikan permintaan, inflasi dapat dikendalikan. Namun, jika produksi tidak bertambah, harga-harga berpotensi naik. Sekian dari presentasi kelompok 7. Maaf jika ada salah kata atau sikap kami. Terima kasih. Terima kasih. Bye.